النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah maba'dah maba'dah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa radil kiram sahibu hadil kutub wa man syarahahum wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafina salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab Ta'limul Muta'allim. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Allahumma, lafaz Allahumma itu bila terdapat dalam redaksi kitab, hal ini menunjukkan bahwa yang setelah itu ada catatan penting. Kemarin kita membahas bahwa ilmu-ilmu termasuk yang diharamkan adalah ilmu-ilmu nujum, astronomi, perbintangan, hal-hal yang berkaitan dengan nasib, hal-hal yang berkaitan dengan habar-habar hari mendatang, hal-hal yang berkaitan dengan ramal, hal-hal yang berkaitan dengan paranormal. Para itu separuh, normal itu normal, berarti separuh normal. Ngono ya ana sing percaya kan, ana sing nekoni dan sebagainya, bayar mana? Nah. Pokoknya ilmu-ilmu yang memiliki kaitan-kaitan dengan perbintangan yang nanti akan menghasilkan nasib, yang nanti akan menghasilkan kaitannya dengan masa mendatang dan sebagainya, kulluhum haram, semuanya haram ya. Termasuk adalah hal-hal yang bernuansa, kalau sudah kekinian mungkin zodiak kali ya dia. Zodiak. Kalau zodiak itu hanya dijadikan sebagai bacaan biasa karena lewat nangarpe gitu ya, gitu saja. Tapi kalau kemudian sampai diyakini, lah ini yang mulai bahaya. Allahumma, kata Allahumma di dalam redaksi kitab-kitab kuning itu mengindikasikan bahwa ada catatan tersendiri. Yang itu juga penting, tidak boleh dilewatkan. Illa idza ta'allama minan nujum, ya, kecuali alias tidak menjadi haram seseorang yang belajar ilmu-ilmu perbintangan qadra ma ya'rifu bihil qiblah, yang dengan tahu ilmu perbintangan itu dia akan tahu arah kiblat, wa awqatus salati wa awqatas salati, dan waktu-waktu salat. Fa yajuzu dzalika, lah hal itu boleh. Boleh belajar ilmu nujum, falak, hisab, atau apapun yang bernuansa pada astronomi, hal-hal yang di luar bumi ini alias di langit, pokoknya hitungan-hitungan yang hisab maupun falak atau apapun istilah ilmunya. Saya ada banyak kitab. Salah satunya nama kitab Sulamun Nayyarain. Sulam itu artinya tangga, Nayyaran itu dua cahaya. Cahaya matahari sama cahaya rembulan. Yang dengan ilmu, menguasai ilmu itu, nanti kita akan tahu bagaimana ngitung kalender matahari. Berarti namanya kalender apa? Syamsiah. Kemudian kalender rembulan namanya Qamariyah ya. Atau dengan istilah yang lain berarti apa? Yang satu Masehi, yang satu apa? Hijriyah gitu ya. Ataupun dengan istilah apapun itu boleh. Ada lagi namanya kitab Badiul Mithal. Ada lagi kitab namanya, dan masih banyak lagi. Nah, itu boleh, itu boleh. Yang tidak boleh adalah apabila pengetahuan akan hal astronomi itu kemudian dikaitkan dengan karakter seseorang, kemudian dikaitkan dengan ramalan. Dan itu gurih sekali. Begitu sampean kok bisa seperti itu ngitung seret sampean tanggalnya apa pila lahirnya? Oh, Senin pon beres hitung seret.
rezekimu nang banyu tenan. Wis to jegur dadi. Nah, itu mulai bahaya itu. Itu mulai bahaya. Itu mulai bahaya. Diterus-terus ke ya jauh lebih berbahaya. Kalau ada informasi terkait hal itu, bolehkah percaya? Boleh, asal tingkat kepercayaannya itu tidak melebihi tingkat kepercayaan kita kepada nilai-nilai Islam, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh melebihi hal itu. Ya hanya sebagai informasi kayak wong ngomong, "Ih, nang ngarep ono mobil." Ya ono, alhamdulillah terus ngono. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa tidak boleh kita percaya bahwa nang ngarep ono mobil? Boleh kan percaya? Asal kemudian ia tidak mempengaruhi ketauhidan apapun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dawis. Ini catatan dari pertemuan kapan ini? Kita pernah belajar sing nujum itu 3 pekan yang lalu ya, atau mungkin 1 bulan yang lalu sekitar ya. Ayo. Yang kita membahas terkait itu sekitar ada 1 bulan sudah ada? Sudah ya. Nah, ini ada catatan. Nah, dan hal itu biasa terjadi di kitab-kitab. Wa amma ta'allumu ilmi tib wa amma ta'allumu ilmi tib fa yajuzu li annahu sababun minal asbab. Adapun orang mempelajari ilmu-ilmu kedokteran maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ini menjadi sebab dari beberapa sebab. Fa yajuzu ta'allumuhu, maka diperbolehkan mempelajarinya. Kasairil asbab faqad tadawan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi ilmu-ilmu ikhtiar, ilmu-ilmu sebab, ilmu-ilmu usaha yang dengan itu seseorang akan menghasilkan kesehatan. Nah, ini bagus. Faqad dadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau juga berobat. Alias beliau juga memiliki sabda misalkan kayak tentang jinten hitam itu loh, atau habatus sauda. Terus kemudian beliau juga banyak bersabda terkait masalah hijamah, apa itu? Bekam dan sebagainya. Itu boleh. Namun kalau sudah ngaji taklimul muta'alim kayak gini ini, ingat di mukadimah awal, apapun ilmunya harus memiliki kaitan dengan upgrade-nya iman. Berarti misalkan saya menjadi seorang dokter, jangan sampai membuat pasien itu turun imannya, tapi jadikan pasien itu naik imannya. Dengan mengatakan, misalkan ada pasien bilang begini, "Pak dokter, Masya Allah, saya itu sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh. Saya memang harus pulang kampung hanya untuk ketemu Bapak. Begitu saya ketemu Bapak, langsung sembuh. Belum sampai Bapak periksa apapun, ini saya sudah langsung bugar." Oh, no. Terus sampai jadi dokter ya, kira-kira piye ngomong? "Oh, ora sampai entok Mas." Terus tambah gaya kan? Oke, tunggali Mas. Ini zaman ke 1002. Ya, jadi sudah banyak yang bilang seperti itu jodoh, jangan saya. Enggak, jangan begitu. Justru jangan turunkan grade tauhidnya, tapi naikkan grade tauhidnya dengan mengatakan, Mas, saya ini hanya lantara. Saya ini hanya teman ikhtiar. Saya ini hanya teman ibadah dalam berikhtiar. Obat pun sama. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi uji terus karena yang menyembuhkan Allah tidak perlu kemari. Ya orang ada duit sampean anak-anak. Paham ya? Jadi ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Persis seperti di mukadimah awal, apapun profesinya harus menaikkan level keimanan setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Ya, minimal adalah orang di sekeliling kita, suami atau istri gitu. Nek jomblo kata isi ora ono. Ya, turut bila sungkawa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hukiya 'an Syafi'i rahimahullah taala annahu qala. Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2, ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk urusan agama, wa ilmu tib lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk badan. Wa mawara adzalika bulghatu majlis. Selain 2 itu, selain ilmu agama yang untuk masalah keselamatan akhirat, ya, kemudian ilmu badan itu untuk keselamatan jasad, wa mawara adzalika bulghatu majlis. Yang selain itu adalah tambahan-tambahan duduk. Maksudnya yus konco lungguh, kemanfaatannya sedengan saja, nggak begitu banyak. Yang optimal banyak adalah
Ilmu agama itu untuk menghormati ibadah kita, kemudian ilmu kesehatan itu menghormati badan kita. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur wal fidhu ma'rifatu daqaiqil ilm. Qala Abu Hanifah rahimahullah taala alaih al fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha wa qala mal ilmu illa lil amal bihi wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Saya garis bawahi yang bawah. Mal ilmu, tidak ada ilmu illa lil amal, kecuali ilmu itu adalah harus ada usaha untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil, dan amal itu, eksekusi amal yang paling jelas dalam ilmu adalah dia lari ke akhirat meninggalkan dunia. Jadi kalau ada ilmu yang membuat kita lari kepada ingat akhirat dan tidak begitu tertarik dengan dunia, itulah ilmu yang bermanfaat apapun ilmunya. Lalu kemudian diwalik, walaupun itu misalkan ilmu agama, walaupun itu misalkan ilmu hadis, Quran, hafal Quran, atau ilmu tentang tahfidzul Quran, itu apapun, membuat seseorang meninggalkan akhirat, kemudian condong kepada dunia, maka laisa lahul ilm. Itu namanya bukan ilmu, tapi itu tipuan. Itu apa? Tipuan. Dan yang bisa merasakan setiap diri kita. Iki jane aku lagi ngurusi perkara donya atau perkara akhirat atau janjian iki. Wong yo ketoke ngaji tapi nek ora nyetatus ngono kan kanca-kancaku ora percaya ya. Gue nek kanca-kancaku ngomong aku ora tau ngaji piye. Wah bahaya. Belum lagi kalau calon mertua saya tidak menyaksikan bahwa saya ini sebagai orang yang sudah ikut kajian, sudah hijrah. Repot. Ini harus disaksikan oleh calon mertua. Ini diterus-terus ki, neng kajian lumayan loh. Oke, kenalan lumayan, bisa bangun jaringan bisnis. Terus ketemu teman, siapa ngerti nemu reseller nang ngono kan? Masa aneh-aneh lagi. Mas Mbak rahimakumullah, apakah itu boleh? Boleh asal tidak menjadi tujuan. Itu adalah bonus. Itu adalah apa? Bonus. Bagi orang awam itu bonus, terima saja. Misalkan sampean ikut kajian lillahi ta'ala kok ketemu juru nangono, bonus alhamdulillah. Nah, besok ngaji mana entuk mana, bukan begitu. Sampean ngaji terus kemudian di sana dapat kenalan yang akhirnya kenalan itu menjadi teman bisnis, boleh asal tidak diniati. Tapi kalau itu diniati, maka ngaji itu bukan tarkul ajil lil ajil, bukan condong ke akhirat meninggalkan dunia, tapi itu condong ke dunia meninggalkan akhirat. Fala yusamma bihil ilm, maka itu tidak bisa disebut dengan ilmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham ya? Paham ya? Maka sudah seharusnya ilmu itu mendorong seseorang untuk mengamalkan. Bukti dia beramal adalah kecondongan terhadap akhirat sudah mulai dominan dibanding kepada dunia. Minimal begitu. Sehingga kalau niat ngaji, niatlah untuk ukhrawi. Niat ngaji, niatlah untuk lillahi ta'ala. Minimal adalah untuk izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Lu kok begitu pas ngaji des ketemu konco lawas, lu sama ngaji nih? Iya tuh ya. Lu mosok sampean ngaji kandhane kok. Aku lho sampean kan biyen sing nganu kae ta. Iya kan podo lah. Terus kemudian ketemu, alhamdulillah itu bonus. Itu apa? Bonus. Terus kemudian pas ngaji ketemu, itu bonus. Yang penting jangan diniati. Itu kelas kita. Tapi kelas para wali tidak seperti itu. Saya contohkan, misalkan orang seperti Sofyan As-Sauri. Sofyan As-Sauri itu kalau jualan begitu, salah satu hal yang paling ditanyakan oleh para pelanggan, ditanya begini, Mas mau beli? Iya mau beli. Jangan pernah ngaji di tempat saya atau belum? Pernah. Jangan beli di tempat saya. Dah beli di tempat yang lain saja. Gitu. Nek dhewe kan ora. Lah iki kene wis tau ngaji iki kudune tuku ngene. Sampai seperti itu.
Jadi beliau itu khawatir kalau kemudahan-kemudahan dari muridnya itu bagian dari cara murid membalas dirinya, sehingga beliau khawatir nanti di akhirat balasannya sudah habis gara-gara mendapatkan kemudahan di dunia. Dewi kan ora atau bareng ngajari maca Quran, bro, aku lagi dodolan wis Quran tak ajari itu ya. Masya Allah. Bahkan satu ketika saking-sakingnya orang-orang seperti Sufyan Ats-Tsauri dalam rangka bersih hatinya. Nah, kita tidak kelas. Kita itu malah justru nek ono di jamaah yo piye pengen mangkat umroh bareng gitu ngono-ngono piye. Jane tak akoni lah, ya Allah kok urip kok wagumen. Tapi daripada ngajak tulan tok ya mending ngajak umroh rotok mending. Tapi kan astagfirullahaladzim, ora apa-apa lah wong awam. Maka kelas kita kok ngaku wali pret lah apa? Kita ini orang awam. Benar-benar belum bisa bersih. Sufyan Ats-Tsauri itu saking-sakingnya tidak ingin dipermudah hidupnya oleh orang yang diajari ilmu, oleh orang yang diajari hadis, Quran dan sebagainya. Karena Sufyan Ats-Tsauri itu kan masih generasi-generasi di awal toh, generasi-generasi dekat sekali dengan Rasulullah SAW, tabi'in lah. Maka beliau ini menjadi gurunya para guru, dan beliau tidak mau mendapatkan kemudahan apapun dari orang-orang yang telah pernah ia ajari, pernah ia bantu dalam urusan ilmu. Tidak mau mendapatkan kemudahan apapun. Khawatir itu sebagai bayarannya di dunia, sehingga nanti akan ngilang-ngilangi akhirat. Sehingga satu ketika beliau itu ceritanya pernah jatuh ke sumur, dipot jeglek irung sumur. Anggarono weh menolong takone dhisik. Sit menolong aku yo, wis tau ngaji nggonku, Brung. Sudah, ojo sampean. Nah, muridnya kan mumet iki carane nulungi piye? Ini gimana cara nolongnya guru kita ini? Dia kejeblos sumur. Lah kan murid-murid kan langsung tanggap toh, tapi ora gelem nek ditulungi muridnya. Kenapa? Nanti khawatir mengurangi pahala akhiratnya. Demikian loh orang wali itu. Masya Allah. Akhirnya muridnya ora kentek nakal, golek wong bodoh, wong badui, orang dari pedalaman begitu, sing ora kenal, kira kenal kayak itu, ndak kenal. Tak bayar, tulungi wong kayak. Saya tidak kenal sampean, saya hanya mau menolong antar muslim, ya sudah. Naik, padahal sing bayar muridnya. Sampai segitunya. Lalu kita kalau habis ngasih sesuatu, kalau kita habis nolong, habis ngajari laptop, ngajari ini itu dan sebagainya, apa yang kemudian kita dapatkan adalah harus dari orang tersebut cash langsung. Padahal yang dari Allah Subhanahu wa taala pasti lebih besar. Ya. Ini. Baik, mal ilmu illa lil amal. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan bihi. Sebab ilmu tersebut wal amalu bihi, dan amal yang paling eksekusi jelas dalam setiap apapun ilmu tarkul ajil lil ajil. Meninggalkan urusan dunia untuk urusan akhirat, mendominankan urusan akhirat sampai tidak begitu perhatian dengan urusan dunia. Ini kan agak berat. Kalau urusan orang awam pokoknya tokok ngaji lillahi ta'ala, lalu kemudian dapat urusan dunia, dapat kemudahan dunia, anggap saja itu apa tadi? Bonus, gitu aja. Bonus. Dan saya sudah melihat yang dapat bonus banyak banget, terutama anak-anak rilaman itu. Anak rilaman dulu artinya adalah para pencari ilmu pahala dan pengalaman. Sekarang adalah rilaman, rela dilamar teman. Dapat bonus. Ya, minimal bonus jodoh. Tapi ya daripada dapat jodohnya di tempat-tempat tidak benar. Misalkan dapat di mall, di jalan, ngacak nomor. Terus kemudian di sosmed gitu ya, mending konco ngaji lah, tetap mending konco ngaji. Kita ini orang awam, tetap mending konco ngaji. Apalagi hasil zoom di Instagram, tipuan itu filter. Ngono dino-dino kur meh ngezoom tok iki nek iki dadi pora ya ora sida. Dadi ya Allah. Ngaji Mas lillahi taala, nanti pulang insyaallah dapat, amin Allahumma. Lah atau diamini tenan. Bona. Itu dulu terkait ta'limul muta'alim. Intinya tadi itu ya, mal ilmu ilal amal, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Dan eksekusi amal adalah dominasi akhirat, mengurangi urusan apa? Dunia itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin.
Man madda tarafan lafartil jahli nahwa hawa aghda 'alal haqqi yawman wa huwa khazyanu. Sesiapa orang yang dia mengumbar pandangan matanya untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, maka suatu hari dia akan sulit, dia tidak memiliki hujjah, dia akan sulit membela kebenaran dirinya dan dia pasti akan terjatuh pada keadaan yang khazyan, hina. Siapa orang yang dia tidak menjaga apa? Pandangan. Sehingga pandangannya diumbar sesuai apa? Hawa nafsu. Maka orang tersebut pasti akan sulit. Di suatu hari nanti dia akan sulit membela dirinya. Karena Allah tidak mungkin dibohongi. Ndak ya Allah, saat itu kan kalau malam saya wiridan. Malaikat jawab, wiridan opo nang ngarep HP kok. Kalah. Dan mata ini adalah ya Allah ya Rahmanir Rahim. Benar-benar kalau di dalam bahasa sabda Nabi ya, innan nadrata sahmun min sihami iblisa masmumun. Pandangan mata ya itu bagaikan panah yang beracun dari berbagai macam panah-panah iblis. Maksudnya itu tempat di mana iblis itu mendapatkan kemudahan-kemudahan cari teman adalah melalui pandangan mata. Dari mata itulah kemudian menghasilkan banyak sekali kemaksiatan. Ya, menghasilkan. Oleh karena itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata, nyambung tuh, fa innal jannata hiyal. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, khafa maqama rabbih, dia benar-benar tahu posisinya adalah seorang hamba yang selalu dilihat, yang selalu di dalam pantauan Allah, sehingga dirinya bisa menjaga hawa nafsu, maka ini orang pasti istimewa. Orang memiliki derajat tinggi itu tidak harus selalu nampak. Justru pada saat ia sendiri itu nanti Allah akan angkat atau turunkan derajatnya. Siapa yang menjatuhkan dirinya pada pandangan mata yang tidak benar, maka Allah akan jatuhkan derajatnya tanpa harus banyak orang tahu. Tiba-tiba orang enak saja sama orang itu. Tiba-tiba orang enggak percaya saja sama orang itu. Mau senterocos apapun kita bicara, pada saat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jelek, lalu kemudian Allah hembuskan di hati para makhluk-makhluk Allah bahwa kita jelek, selesai. Jatuh derajat kita. Na'udzubillahi min. Demikian pula kuasai mata. Kuasai dan jangan pernah dikuasai oleh hawa nafsu. Saya sedang bukan menasihati sampean, Mas, Mbak. Saya juga sedang menasihati diri saya. Karena setiap diri kita punya potensi untuk tergelincir. Yang bermula dari apa tadi? Pandangan mata. Enggak Ustadz, kalau saya malam enggak keluar rumah. Enggak keluar rumah. Tapi HP itu isinya adalah jendela dunia. Komplit itu. Komplit itu. Apalagi di grup-grup. Bukan hanya grup-grup anak muda. Bahkan grup bapak-bapak. Terkadang ada seorang cewek, ini untuk ketua grup. Oh, no. Ada lagi bahasa ini untuk ketua RT. Barang tak delok, ya Allah, gambare ngono. Nek ora didelok mubadil. Didelok dosa, tapi kadang mlebu nang HP. Ya nek mas-mas ngene sih kata wis ora doyan lah. Ki ngertine pokoke Quran tok, Quran. Nek ora Quran ya wiridan tok dan sebagainya. Maksud saya begini, Mas. Terkadang antara idealis diri kita yang menjadi sangat suci menurut diri kita dengan kenyataan kita yang sering tergelincir itu lebih teringat bahwa diri kita ini suci, padahal diri kita tergelincirnya lebih banyak. Betul atau tidak? Oleh karena itu mulailah dari menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya. Pokoknya katakan sama orang-orang mukmin untuk senantiasa menundukkan apa? Pandangan.
wa yahfadhu furujahum, dan jaga itu kehormatan. Mas, walaupun sampean sudah menikah, Mbak, walaupun sampean sudah menikah, justru itu godaan luar biasa di sana. Ya minimal kita harus ada usaha bagaimana interaksi dengan pasangan itu lebih banyak, walaupun itu di tempat kerja. Tapi kalau los ditambah dol meneh, ketemu konco kantor, plak sak mobil bareng dan sebagainya, yes, jelas lah timbul benih-benih cinta. Apa istilahnya, karena lokasi namanya apa? Betul, cilok. Yuk mari bahasanya ngaji wing 1000 ra kanggo nek ngono kuwi. Saya kenapa kok jadi tegas seperti ini? Iya, masuk di DM saya ini wis do ngaji suwi ngajine 2 tahun, 3 tahun. Ya zina. Udah lama ngajinya. Ya maca Quran, ya kudungan, ya nganggo peci. Sesekali aku ngaji nyeneni kok ngene iki. Masya Allah. Kenapa? Dari mata itu awal-awal. Dari mata itu. Dari mata. Kemudian dekat sama teman kerja, dekat sama teman kuliah. Ya Allah ya Rahman. Bahaya itu, benar-benar bahaya. Ya Ali, kata Rasulullah, la tatabin nadrah an-nadrah. Jangan kau ikut sertakan pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa innalakal ula, karena pandangan pertama itu fa innalakal ula. Pandangan yang pertama itu barangkali adalah bonus untukmu. Walaysat lakal ajr, walaysat lakal akhirah. Tapi pandangan berikutnya itu adalah bahaya untukmu. Itu diperhatikan. Masya Allah. Saya sendiri ya Allah ya Rahmani Rahim, berjuang, sangat-sangat berjuang. Berjuang sangat-sangat. Maka ya saya tidak sedang menasihati sampean tok, saya juga sedang memarahi diri sendiri. Karena hari ini Masya Allah yang namanya ini apa? HP, alias dengan bahasa yang lain apa kemarin? Setan gepeng. Malah ono setan tekuk merang saya gini. HP tekuan berarti setan tekuk toh. Masya Allah, luar biasa. Mas, saya kasih nasihat mas. Kalau malam sekira surah kanggo HP ini, pateni turu lebih baik. Itu ibadah istimewa. Persis seperti kata Imam Ghazali, akan datang satu masa bahwa tidur adalah ibadah yang baik. Kira-kira buka Instagram mulai scroll tutup grab merem turu tidur. Wah Masya Allah, yang namanya mata itu luar biasa. Curhatan bapak-bapak itu sampai gede-gede, nggak tahu cah nom-nom ki dodoyan purane kok ngono. Ketok itu ya ini malah luwih geragas. Pandangan mata. Ya Allah. Maka Mas Mbak rahimakumullah, ayo bareng-bareng kita bertafakkur. Kalau sampai minum galon atau pakai keran atau pakai gelas, weslah pakai gelas. Yang gelas itu biasa digunakan untuk nyiduk comberan, ya. Nyiduk comberan, tapi sesekali buat minum. Ya, sesekali buat minum. Dan tidak dicuci dulu. Tidak dicuci dulu. Atau sampean punya talang gitu ya. Sesekali buat lewat comberan, sesekali buat lewat air minum. Terus kemudian diminum. Maka hasilnya di dalam diri kita terjadi apa? Apa namanya? Penyakit. Itulah mata. Mata ini sesekali buat baca Quran, tapi sesekali juga buat ngelihat aurat orang. Nek orang apa? Gambar gitu. Nek gambar tok apa? Gambar gerak. Orang nganggo klambi maneh. Naudzubillahi min. Itu berarti comberan lewat ke mata kita. Lalu kemudian kita baca Quran dan ya ora bakal dadi khusyuk, enggak bisa. Enggak bisa. Masya Allah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an itu sangat-sangat hati-hati. Beliau hafalannya sangat banyak. Kemudian bertanya sama Imam Waqi', syakautu, ya aku Imam Syafi'i radhiyallahu an itu mengadukan buruknya hafalan
kepada sang guru. Kemudian sang guru menjawab, buruknya hafalanmu adalah karena maksiat. Sejak itu beliau sangat menjaga. Kenapa? Kalau begitu melihat seorang wanita, beliau pernah datang ke sebuah perjalanan di pasar, kemudian melihat seorang wanita seret, langsung istighfarnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan itu hafalannya banyak yang hilang. Untung kita tidak punya hafalan. Jadi orang sing hilang. Astagfirullahaladzim. Mata mas. Ini kita sudah menjumpai hidup di akhir zaman. Sudah sahkakan dalil debat sana sini dan sebagainya. Untuk mendebat sesama orang muslim. Jaga mata tok lu hebat. Jaga mata saja sudah hebat. Kadang-kadang Masya Allah. Sana salah, serang. Sana salah, serang. Padahal yang nyerang ya tiap dino nek ora sing delok bangsa ning kon serang-serang kon ya buat terus ngisore tulis ya, ini saya kirimkan link pemersatu bangsa. Astagfirullah, tak kira-kira link pemersatu bangsa ke ya Allah ternyata kok ngene. Jadi antara dua kubu yang sama-sama ngaku soleh, link pemersatu bangsanya ya itu. Naudzubillahi min dzalik. Ngono kok saling menghina. Gitu kok saling menjatuhkan. Ya Allah, miris kan kita ini. Maka mungkin perlu nggawe omah sing akeh kocone ya, nggo gawe bercermin bahwa kita ini banyak salah. Maka ndak usah gampang menyalahkan orang lain. Di sosmed itu ono wong salah sithik serang, salah sithik serang, koyo dhewe ora tau salah. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tuh. Nek mas-mas tadi saya bilang ini pemersatu bangsa paham, mbak-mbak kata ora paham. Ya Allah ya Rahman Rahim. Itu pandangan mata. Ini barang-barang kita tafakur lagi. Kalau tadi saya ibaratkan yang biasa dilewati oleh comberan juga dilewati oleh apa? Air minum. Maka air minum tadi itu pasti tidak akan menghilangkan dahaga, justru akan mendatangkan apa? Penyakit. Maka kenapa sampai hari ini Quran itu bukan tidak sedemikian nikmat dengan diri kita? Ya karena iya, mata yang biasanya menjadi jalan masuknya ayat-ayat Al-Quran saat kita membaca, itu juga mata yang digunakan untuk melihat kemaksiatan. Kacau kan, ini kan bagaikan tadi itu talang atau bagaikan media yang di sana memasukkan sesuatu yang bersih, tapi di waktu yang sama atau di waktu yang berbeda memasukkan sesuatu yang kotor. Maka pasti berbahaya. Dari situlah Mas Ba' rahimakumullah, ayo kita bareng-bareng saling menasihati, termasuk diri saya, daripada satu ketika nanti kita tidak bisa membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi terhina sebagaimana dalam Unwanul Hikam. Mari bersama-sama kita jaga mata sepintar-pintar mungkin. Kalau kok ngelihat pas penglihatan pertama, an-nadratul ula, ya, nadratul ula laka. Penglihatan pertama itu memang bonus. Strat. Nek ngono berarti rasa kedep. Ya ndak. Penglihatan spontan maksudnya pertama itu. Penglihatan spontan itu bonus. Walaupun nang atilah tek kudung biru. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yo jadi telok nih, kursit. Sopo yo mau yo. Ya Allah ya Rahman. Pandangan mata. Dan ini mengena ke siapapun. Termasuk orang-orang yang sudah tua sekalipun. Apalagi yang muda. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita sampaikan ke dalam hati kita masing-masing adalah memang tidak bakal bisa mas kita ini untuk tidak berdosa, tidak bakal bisa kita tidak berdosa. Pastilah kita berdosa. Karena memang al-insanu mahalul khata'wan sambung al-insanu mahalul khata'wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu iya memang. Tapi ayo bareng-bareng kemudian kita tahan, kita kendalikan. Jangan pakai loss doll. Setiap hari ngaji dan sebagainya. Tapi kalau lost doll sama teman-teman lama, apalagi begitu tek
Sebentar lagi ini Ramadan, ada buka bersama teman SMA. Ternyata tanda sing biyen kayak biasa ayune tenan saiki lho. Wah. Kok diterus-terus ke Mas? Maksud saya, sampean hari ini wis ngaji. Begitu sampean keceplos bilang seperti itu, lalu teman bilang, "Oh iya, tenan wis." Wis. Koyo Arab kok. Padahal biyen desa kok saiki dadi Arab. Nek wis tekan ngono lan sampean wis ngaji, tahan, alihkan, hentikan, atau pokoknya atur diri. Edok-edok kamar mandi, edok-edok apalah pokoknya. Sisit aku tak nomor telepon atau apapun itu wis alihkan. Ojo diteruski. Kalau diteruski itu namanya lost doll. Ngono malah koncone siji namas. Ora mung ayu tok. Sip wis pokoknya. Apa nih sing sip? Alah wis. Ojo diteruski. Setiap kita pasti akan berdosa. Tapi jangan diterus-teruskan kalau sudah terpancing berdosa. Ndang leren wudu. Nek ndak wudu turu lu HP. Asli. Turu. Masya Allah. Yes, tidur. Orang ngantuk, ya wis ngono wis carane. Nek orang ngantuk nyekel HP chattingan padha bae. Ya sapa lah ada maca Quran wis nek ora tenanan. Ada maca Quran. Aku lagi ada maca Quran ben ora dosa, itu lebih baik. Itu lebih baik. Maksud saya tahu kapasitas kita ini ora terus kok kemudian sedino 5 juz kan ora percaya jelas. Edok maca Quran. Saya realistis saja lah. Edok maca Quran, ambil wudu, ambil mushaf, buka. Ketoke wingi wis alif lam mim, saiki alif lam mim maneh ora apa-apa. Masya Allah. Ya mung isone kuwi ora apa-apa. Masya Allah, enggak masalah. Masya Allah. Karena itu bahaya sekali. Jangan sampai lost tanpa kendali. Na'udzubillahi min dzalik. Dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dengan kau memiliki kendali seperti itu pasti kau akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kau akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di hari kemudian. Allah akan naikkan, levelkan derajat kita. Tapi kalau kemudian sembarangan, wah ya Allah. Pokoknya kata kuncinya satu, selain doa harus ada usaha. Masih ingat kan ya? Kalau kira-kira angel menghindari untuk tidak bonceng ke, tulis itu bagian sepeda motor. Boleh bonceng asal muhrim. Berarti nek ditendangi karo kanca-kanca wedok, alah gaya. Tuh habis ngaji terus kok ngene, mau jadi muhrim? Ayo. Gitu. Mbah piye carane wis pokoknya. Orang zaman dulu itu saking inginnya tidak maksiat, beragam cara dilakukan. Saya pernah ceritakan tentang seorang muda yang gagah ganteng luar biasa, kemudian dijebak oleh seorang wanita sampai di sebuah kamar. Kejadiannya mirip dengan kejadian Nabi Yusuf alaihi salam. Hanya Nabi Yusuf alaihi salam ditolong oleh Allah. Bahkan kelas Nabi sekalipun ada potensi ke situ, tapi ditolong oleh Allah sehingga bersih. Maka minta tolonglah terus sama Allah. Tak ada dari diri satupun di antara kita yang ada jaminan selamat. Tidak ada. Maka yang ada adalah kita terus berdoa dan berusaha piye ojo cedak-cedak dosa. Nah, mulai ono konco sing konco lawas gitu ya. Konco lawas lek urung ngaji dan sebagainya, gayanya set aku ono konco lawas sing urung ngaji, dek urung kerudungan, pakaiannya masih seksi dan sebagainya, saya harus berteman dengan dia untuk mendakwainya. Jangan dia bukan prinsip aku wis konco calanang wis ngaji, saya pun harus berdakwah untuk dia turun seperti saya. Jadi saling dakwah. Ketoke sampean sing kalah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hati-hatilah Mas. Hati-hati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada satupun di antara kita yang ada jaminan selamat. Maka berdoa. Berdoa dan berusaha untuk tidak mendekatinya. Kemudian seorang anak muda tadi itu pada saat sudah mau disekap, dia berkata, sebentar Mbak, saya persiapan dulu. Ternyata ini dijebak. Persiapan masuk ke kamar mandi, kemudian ini namanya seorang yang kelak disebut Abdurrahman
Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski, seorang yang kelak akan menjadi seorang kekasih Allah. Pada saat mudanya dapat ujian karena tingguan. Dia disekap oleh seorang wanita dari belakang pas sendirian di kamar. Kok umpamane sampean piye? Sit Mbak. Ini Abu Bakar kok Abdurrahman. Kemudian masuk ke kamar mandi, kemudian beliau mengeluarkan kotoran, lalu seluruh kotorannya dileletkan semuanya. Ada kisah seperti itu. Nek sampean kan malah nggak punya wangi. Ada lagi kisah di mana seorang anak muda sama. Kasus-kasus seperti ini terulang dalam kitab-kitab salafus saleh. Di An-Nawadir ada kasus yang kemudian sampai rela untuk terjun. Dia jatuh dari lantai sekian dalam rangka menghindari maksiat. Ada lagi yang karena dititipi oleh temannya, dititipi adiknya, dia dinilai, si pria tersebut dinilai bahwa dirinya adalah orang yang soleh, kemudian dititipi temannya adik, atau adiknya teman, adiknya teman yang dilalah cantik, hidup satu rumah. Sehari 2 hari tidak masalah, mulai 1 bulan 2 bulan, apalagi cilok lagi. Pada saat kemudian si wanita tadi ngajak maksiat, maka ia melihat obor. Tahu obor ya? Kalau dulu kan belum pakai lampu, tapi pakainya apa? Obor. Kemudian pada saat dia sudah sangat ingin bermaksiat, maka ia bakar tangannya dengan berkata, wahai diriku, wahai hawa nafsuku, sekira engkau kuat dengan api ini, silahkan maksiat. Tapi kalau kau masih terbakar dengan api ini, jangan kau nantang api neraka. Maka penting mas kemana-mana bawa korek. Jadi kira-kira nek lebar ndelok sing ora ayo kuat pura. Astagfirullah. Hatilah mas. Hidup cuma sekali. Jangan sampai kotor mata ini. Kalau toh belum bisa bersih dengan Quran, belum bisa bersih dengan sholawat, dengan zikir-zikir yang baik, ojo kotor tak wis apik nang akhir zaman. Asli. Begitu ngelihat seret, karena Instagram, atau Facebook atau apapun itu awalnya niat kajian, seret bawahnya lo ngene. Maka jangan sampai lost doll, segera subscribe. Jangan kuale. Sebenarnya sing didelok ngono kuwi, seret begitu konco lewat, set ganti kajian. Jangan. Masya Allah. Ya Allah, innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan keselamatan dalam menjaga mata, sehingga dunia akhirat kita tidak sampai jatuh derajat kita, justru semakin naik, semakin tinggi, memiliki derajat di hadapan Allah dan di hadapan para hamba Allah karena upaya menjaga pandangan. Amin Allahumma amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah.